Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ihsan. Saya adalah mahasiswa dari Polmed, jurusan akuntansi prodi perbankan dengan NIM 200 507 1049. Perkenalkan, nama saya Agatha Angel Allegra Borupardede dengan nomor induk mahasiswa 2005071044. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan dengan jurusan akuntansi prodi perbankan dan keuangan. Di sini, saya dengan rekan saya akan membahas mengenai materi dari mata kuliah manajemen keuangan yang berjudul modal kerja dan jenis-jenis modal kerja. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai definisi modal kerja. Mengenai pengertian modal kerja ini, dapatlah dikemukakan adanya beberapa konsep, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Mengenai konsep kuantitatif, modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Konsep kuantitatif ini modal kerjanya sering disebut juga sebagai modal kerja bruto atau gross working. Pada konsep kuantitatif, jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin. Sedangkan pada konsep kualitatif, di mana pada konsep ini pengertian modal kerja juga dikaitkan dengan besarnya jumlah utang lancar atau utang yang harus segera dibayarkan. Menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya. Pada konsep kualitatif ini, sering disebut juga modal kerja neto atau net working capital. Untuk konsep fungsional, di mana pada konsep fungsional ini dana yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Pada konsep ini, mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan atau income. Pada modal kerja menurut konsep fungsional ini, sebagian besar aktiva lancar dan depresiasi aktiva. Yang kedua, saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi modal kerja, di mana besar kecilnya modal kerja perusahaan merupakan fungsi dari berbagai faktor. Seperti yang pertama, jenis produksi yang dibuat, kedua, jangka waktu siklus operasi, yang ketiga, tingkat penjualan, di mana semakin tinggi tingkat penjualan, maka kebutuhan investasi pada persediaan juga akan semakin besar. Yang keempat, kebijakan persediaan, kelima, kebijakan penjualan kredit, dan yang keenam, seberapa jauh efisiensi manajemen aktiva lancar. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai sumber modal kerja, di mana pada sumber modal kerja ini berasal dari beberapa kegiatan. Yang pertama, dari hasil operasi perusahaan, di mana hasil operasi perusahaan adalah pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu. Yang kedua, berasal dari keuntungan penjualan surat-surat berharga, di mana pada keuntungan penjualan surat-surat berharga juga dapat digunakan untuk keperluan modal kerja, di mana besar keuntungan tersebut adalah selisih antara harga beli dengan harga jual berharga tersebut. Yang ketiga, berasal dari penjualan saham, di mana penjualan saham artinya perusahaan melepas sejumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual kepada berbagai pihak. Yang keempat, berasal dari penjualan aktiva tetap, di mana pada penjualan aktiva tetap maksudnya yang dijual adalah aktiva tetap yang kurang produktif atau masih menganggur. Yang kelima, berasal dari penjualan obligasi, di mana pada penjualan obligasi artinya perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya. Yang keenam, berasal dari memperoleh pinjaman, di mana memperoleh pinjaman dari kreditur atau bank atau lembaga lainnya, terutama pinjaman jangka pendek. Khusus untuk pinjaman jangka panjang juga dapat digunakan. Hanya saja, peruntukan pinjaman jangka panjang biasanya digunakan untuk kepentingan investasi. Yang ketujuh, berasal dari dana hibah, di mana perolehan dana hibah berasal dari berbagai lembaga, dapat digunakan sebagai modal kerja. Kemudian berasal dari sumber lainnya. Yang keempat, saya akan membahas mengenai penggunaan modal kerja, di mana penggunaan modal kerja ini dilakukan atas berbagai kegiatan operasional perusahaan, seperti yang pertama, pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya. Yang kedua, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Yang ketiga, untuk menutupi kerugian akibat dari penjualan surat berharga atau kerugian lainnya. Keempat, pembentukan dana.
Yang kelima, pembelian aktiva tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, ataupun mesin. Yang keenam, untuk pembayaran utang jangka panjang. Ketujuh, pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar. 8. Pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi. Dan berbagai dari kegiatan lainnya. Saya akan melanjutkan tentang materi modal kerja. Sesi ini adalah bagian E, adalah kebutuhan modal kerja. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja terutama tergantung kepada dua faktor, yaitu yang pertama, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode-periode yang meliputi jangka waktu pemberian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, dan lamanya proses produksi, lamanya barang jadi simpan di gudang, dan jangka waktu penerimaan piutang. Yang kedua adalah pengeluaran kas rata-rata setiap harinya, merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh, dan biaya-biaya lainnya. Lalu selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah perputaran modal kerja. Periode perputaran modal kerja atau working capital turnover period dimulai dari saat di mana kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat di mana kembali lagi menjadi kas. Makin pendek periode tersebut berarti makin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya atau biasa disebut dengan turnover rate-nya. Berapa lama periode perputaran modal kerja adalah tergantung kepada berapa lama periode perputaran dari masing-masing komponen dari modal kerja tersebut. Lalu yang terakhir adalah jenis-jenis modal kerja. Jenis modal kerja itu ada dua, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Modal kerja permanen atau permanent working capital yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk mendapatkan fungsinya, atau dengan kata lain, modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Permanent working capital ini dibedakan dalam dua hal. Pertama adalah modal kerja primer atau primary working capital, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin komunitas usahanya. Lalu yang bagian B-nya adalah modal kerja normal atau normal working capital, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Pengertian normal di sini adalah dalam artian yang dinamis. Apabila kemudian ternyata bahwa selama 4 atau 5 bulan berikutnya luas produksi rata-rata per bulan yaitu 2000 unit, maka luas produksi normalnya di sini pun berubah menjadi 2000 unit. Lalu jenis modal kerja yang kedua adalah modal kerja variabel atau variable working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, dan modal kerja ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah modal kerja musiman atau disebut seasonal working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan karena fluktuasi musim. Yang kedua adalah modal kerja siklis atau cyclical working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjunktur, yaitu suatu perkembangan yang terus-menerus dan kemudian diikuti oleh kemerosotan yang terus-menerus dari produksi kesempatan kerja, pendapatan harga. Lalu yang ketiga adalah modal kerja darurat atau emergency working capital, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena ada keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalnya seperti adanya pemogokan kerja, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak, itu pun juga bisa termasuk dalam emergency working capital. Lalu yang terakhir bisa saya tampilkan di sini adalah gambaran macam-macam modal kerja. Nanti ada modal kerja darurat, modal kerja siklis, dan modal kerja musiman. Sekian penjelasan yang kami dapat lakukan. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.